Ya pemirsa, pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMK di Mesuji, Lampung terungkap setelah 1 bulan. Pelakunya diduga merupakan kerabat korban yang berawal dari ingin menguasai uang korban. Herman, 51 tahun, warga desa Tebing Karya Mandiri, Mesuji, Lampung dibekuk aparat Polres Mesuji setelah 1 bulan buron. Pria lulusan SD ini ditangkap di wilayah Banyu Asin, Sumatera Selatan setelah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Korbannya merupakan siswi SMK 1 Tanjung Raya, Lampung yang jasadnya ditemukan di perkebunan karet Desa Margajadi pada 28 Mei 2024. Dalam penangkapan Herman, polisi belum menemukan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Namun dalam rilis yang digelar di Polres Mesuji, polisi menyertakan 1 unit sepeda motor milik korban yang ditemukan di samping jasadnya. Hasilnya pada tanggal 1 Juli 2024 kemarin sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, tim khusus Polres Mesuji yang di-backup oleh Subdit 3 Jatanas Ditreskrim Polda Lampung, di-backup oleh tim TK Polres Musi Banyu Asin, ya, MUBA, bergerak menuju terduga pelaku dan berhasil mengamankan 1 orang yang berada di salah satu rumah warga. Selama dalam pelarian atau melarikan diri, tersangka membuang beberapa barang bukti, ya, berupa jaket berwarna hitam yang dia gunakan pada saat membonceng korban atau melakukan pembunuhan, dan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban di salah satu aliran sungai yang dilalui. Jadi sampai saat ini untuk senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban masih dalam daftar pencarian barang. Rabu 28 Mei, jasad AL 16 tahun siswi SMK Tanjung Raya ditemukan dengan kondisi mengenaskan di pinggir perkebunan karet Desa Margomulyo, Mesuji, Lampung. Korban masih mengenakan seragam sekolah. Di dekatnya tergeletak 1 unit sepeda motor milik korban. Keberadaan mayat ini pertama kali diketahui anak-anak yang sedang mencari burung. Kalau pas ditemukan dia hanya berpakaian baju saja, tapi di bawah telanjang. Ada bercak darah nggak? Kalau bercak darah hanya di baju. Dari hasil olah TKP, pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Polisi juga memeriksa barang-barang milik korban dari tas sekolahnya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Sementara adalah korban pembunuhan. Ada dugaan pemerkosaannya, Dan? Kami belum bisa menyimpulkan, jadi kami akan menunggu hasil dari tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, apakah ada unsur tersebut. Namun saat ini kami belum bisa menyatakan bahwa itu ada unsur pemerkosaan. Namun pembunuhan bisa kami pastikan bahwa itu ada kejadian pembunuhan. Hasil otopsi menunjukkan terdapat sperma pada tubuh korban. Hal tersebut mengacu pada dugaan kuat korban mendapat pelecehan seksual sebelum dan sesudah pembunuhan. AL 16 tahun warga desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur pamit untuk berangkat sekolah pada Rabu pagi 28 Mei. Siangnya ibu korban sempat menelpon anaknya untuk meminta tolong membeli obat sebelum pulang. Namun hingga sore hari AL tak kunjung kembali. Ditunggu sampai dengan sekitar jam 12, hampir 1,5 jam lebih. Ternyata belum datang. Biasanya yang 10-20 menit sudah datang ke rumah, ini sampai hampir 2 jam belum datang. Kami pihak keluarga kan curiga, kami telepon nggak ada kabar kan, nggak diangkat segala macam. Setelah itu sore banyak yang ngasih kabar. Keluarga kemudian didatangi pihak kepolisian untuk menyampaikan kabar duka terkait kondisi AL. Saat itu keluarga menyangka kematian korban terkait dendam. Pihak kepolisian juga ngasih kabar ada berita penemuan mayat jenazah di kebun karet. Nah, dari situlah kami tahu-tahunya dari orang juga kan, karena ramai. Keluarga mengaku tidak menyangka jika Herman merupakan pelaku pembunuhan. Pelaku merupakan suami dari tante korban yang tidak memiliki permasalahan dengan korban maupun keluarganya. Namun pelaku pernah meminta pinjaman uang. Dulu itu pernah kesini karena memang istri pelaku kan kenal dengan kami kan, dengan keluarga. Sempat kesini silaturahmi dan karena ingin menikahkan anak, ingin pinjam uang gitu. Ya, cuman kami keluarga berhubung memang kami tidak
punya uang dan tidak bisa meminjamkan uang. Gitu. Sudah itu sudah nggak ada lagi. Ya, kami tidak menaruh rasa curiga kepada pelaku karena memang satu kami memang tidak terlalu dekat dan tidak juga ada permasalahan pribadi sama beliau. Karena motif awal yang kami tahu, kami rasa dengan motif dendam. Kami merasa dengan beliau itu tidak ada masalah gitu. Utang piutang merupakan motif yang disimpulkan polisi atas tindak kejahatan yang dilakukan Herman terhadap keponakannya. Menurut polisi, pembunuhan yang dilakukan Herman karena berniat ingin mengambil uang korban. Dugaannya adalah karena kebutuhan ekonomi, ya. Yang bersangkutan atau tersangka ini memiliki banyak hutang, ya. Yang saat ini juga rumah tersangka ini sudah dijual untuk bayar hutang dan masih ada hutang yang tersisa, sehingga terhadap tersangka ini memiliki hutang banyak dan motifnya adalah ekonomi, ingin merampas barang milik korban. Jika ditemukan berharga akan diambil untuk pemenuhan kebutuhan ataupun untuk membayar hutang. Jadi tersangka ini ingin mengambil tas dari korban, merampas tas, ya. Ya pemirsa, identitas pelaku terungkap dari rekaman CCTV di mana pelaku kabur ke Banyuasin, Sumatera Selatan dengan menumpang truk Fuso. Setelah melakukan pembunuhan dan ruda paksa, pelaku tidak berhasil mengambil uang yang dibawa korban. Butuh waktu 1 bulan bagi aparat Polres Mesuji untuk menangkap pelaku pembunuhan AL yang merupakan siswi kelas 10 SMK 1 Tanjung Raya, Lampung. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dari ciri-ciri yang diperoleh dalam rekaman CCTV. Polisi menelusuri jejak korban yang diketahui dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumahnya di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur. Dari situ terlihat jika korban dibonceng seorang pria menggunakan sepeda motornya. Polisi kemudian menunjukkan ciri-ciri pria dalam rekaman CCTV tersebut kepada keluarga korban. Dari situlah identitas terduga pelaku terkuak. Kita memiliki bukti CCTV, tapi memang resolusi yang kurang baik. Sama juga memang hasilnya yang kita dapatkan, kita zoom juga masih tidak terlalu jelas itu. Itulah kita melakukan penyelidikan, mulai dari orang-orang keluarga terdekat dan juga teman-teman dekat korban. Rabu 28 Mei, AL mengendarai sepeda motornya sehabis menjalani ujian di sekolah. Di waktu yang bersamaan, pelaku Herman sedang berjalan kaki. Menurut polisi, pelaku berjalan kaki dari Desa Muara Tenang menuju Margajadi. Pelaku sempat mencoba mencari tumpangan kepada truk yang lewat. Namun korban yang mengenali sosok pamannya di jalan segera menepi dan menawarkan tumpangan. Ajakan itu langsung disambut pelaku Herman. Tidak ada rasa curiga sedikit pun dalam benak korban jika sang paman memiliki niat jahat. Saat melanjutkan perjalanan, korban dibonceng pelaku. Sesampainya di tikungan Desa Margajadi, Herman membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah perkebunan karet. Di sana, Herman berhenti dengan alasan ingin buang air kecil. Tanpa curiga, korban menunggu sambil bermain ponsel. Namun justru kelengahan korban dimanfaatkan pelaku untuk merampas tas ponakannya. Pelaku menduga korban membawa uang. Mendapat serangan tak terduga, korban berusaha melawan. Hal tersebut mengakibatkan korban terjatuh ke parit bersama sepeda motornya. Pelaku yang panik karena korban berteriak mengambil senjata tajam yang dibawanya dan menganiaya korban. Di saat masa-masa kritisnya, korban yang sedang sekarat justru dilecehkan. Pelaku kembali menganiaya korban hingga keponakannya itu menderita 5 tikaman senjata tajam. Untuk perampasan harta korban berdasarkan pengakuan, itu yang bersangkutan hanya berencana untuk mengambil apa yang ada isi dalam tas. Kemudian pada saat terjadi perlawanan itu sempat dibuka oleh tersangka, tas itu dilihatnya tampak tidak ada. Sebenarnya itu ada, mungkin karena dia tergesa-gesa, terburu-buru, jadi tampak terselipan itu padahal ada. Kita temukan barang bukti sejumlah uang, itu ada di tas korban. Tas korban pun tidak sempat diambil oleh tersangka. Kepada polisi, Herman mengaku bersembunyi selama 4 hari di perkebunan karet. Dalam pelariannya itu, tersangka membuang sejumlah barang bukti yang terdapat jejak DNA korban. Herman membuang jaket hitamnya di tengah hutan, sementara pisau yang digunakannya untuk menganiaya korban dibuang di aliran sungai. Setelah berhasil keluar Lampung, tersangka menuju wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan.
Di sana Herman bersembunyi di Desa Beruge, Kecamatan Babatoman. Namun setelah 1 bulan berhasil menghindari perburuan polisi, pelarian Herman berakhir pada 1 Juli. Polisi membekuknya di rumah salah seorang warga dan membawanya ke Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dibilang melarikan diri ya bisa juga, Pak. Dibilang nyari duit bisa juga. Naik apa ke sana, Bang? Ngikut mobilan aku Puso. Oh, naik bank? Iya, Puso yang gede itu jurusan ke Jambi. Selama bersembunyi itu Mang, untuk bertahan hidup Mamang itu apa yang Mamang makan itu? Kerja kayu, Bang, ikut orang kerja kayu aku. Ya. Menurut kriminolog Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Frans Simangungsong, banyak faktor yang menjadikan wanita rentan menjadi korban kejahatan. Di antaranya peluang yang bisa timbul dari diri seorang wanita. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan wanita atau perempuan, itu memang rentan menjadi korban kejahatan, ya. Nah, apa saja misalnya yang menyebabkan faktornya, ya? Kalau kita lihat misalnya gaya hidup misalnya, itu juga bisa mempengaruhi, ya. Seseorang itu bisa berpotensi menjadi korban. Jadi misalnya perempuan yang mempunyai gaya hidup yang bebas misalnya seperti itu, ya. Atau misalnya gaya berpakaiannya misalnya, penampilan gitu ya, atau juga dia memakai perhiasan-perhiasan, itu sebenarnya memancing. Artinya adalah potensi seorang wanita atau perempuan menjadi korban kejahatan itu sangat besar. Dari faktor itu sebenarnya bisa menjadi ukuran. Pada tindak kejahatan yang dilakukan orang dekat, seringkali korban tidak menyadari berada dalam bahaya yang mengintai. Ditambah usia korban yang masih remaja membuatnya rentan menyikapi sikap manipulatif pelaku yang sesungguhnya mencari celah untuk melukai. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu dia lebih memahami pada situasi seperti apa misalnya yang terjadi, aktivitas-aktivitas yang terjadi selama ini. Jadi dia lebih memahami itu. Makanya dengan demikian dia mengambil satu kesempatan, ya, atau apapun itu bentuknya untuk melakukan satu tindak pidana atau kejahatan tadi. Jadi dia artinya sudah menguasai betul secara situasional gitu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak serta pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati. Dari Mesuji, Lampung dan Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Lutfi, Yuda Prawira melaporkan.